Ya, terima kasih. Selamat siang, selamat sejahtera, shalom. Yang terhormat, terima kasih sekali Pak Tanadi, kemudian Bu Risa, Bu Tere, Pak Yunus, sama Prof. Ronald. Dalam session ini mungkin kami diberi kesempatan untuk sharing ya. Eh, saya Chandra Diwijaya. Ini pengalaman 20 tahun lebih di perbankan. Saya mungkin akan sharing ke Bapak Ibu semua. Tentunya dari ekspektasi tidak semulus dari aktualisasi. Jadi mungkin beberapa mungkin yang kami sharingkan. Jadi saya pengalaman ada di Bank Umum dari mulai mungkin sudah lulus kuliah, dulu kuliah di Universitas Brawijaya, kemudian melanjutkan tetapi tidak sesuai dengan jurusan saya di Fakultas Teknologi Pertanian. Akhirnya saya diterima di perbankan di situ. Di Bank Danamon saya selama 20 tahun di situ, kemudian Sinarmas dari BPR Lestari, kemudian sekarang di BPR Kawan menjadi CEO. Tentunya mungkin dari officer sudah saya lakukan, kemudian sampai mungkin di titik direktur utama, dan ini terus saya belajar dari alumni Alaska. Saya masih terus komunikasi sama Bu Tere, kemudian sama Pak Yunus. Saya perlu ilmu-ilmu baru dalam mengembangkan mungkin di dunia praktisi. Kemudian ini beberapa alhamdulillah kami dikarunia beberapa penghargaan, dan tadi malam pun ada penghargaan Infobank. Jadi di Infobank saya lihat tadi malam sudah dipublish oleh Infobank Jakarta, kemudian kami beli e-booknya alhamdulillah dari BPR Kawan, masuk lagi di tahun 2025. Jadi beberapa tahun berturut-turut di sana. Kemudian yang selanjutnya kami juga diajak menulis juga sama Pak Tanadi dan teman-teman. Jadi 11 Ways, Not Just Another Brick in the Wall di situ. Ini mungkin sekedar dari kami, jadi perkenalan. Kemudian ada IG saya, kemudian Facebook. Jadi monggo Bapak Ibu semua kita bisa sharing. Saya pun juga kalau ada ilmu baru saya pasti senang untuk mempelajarinya, mungkin itu. Jadi kenapa sih kita bisa mau effort lebih? Jadi why extra effort matters di sini? Karena yang pertama, increase new opportunities. Jadi akan membuka peluang baru. Teman-teman dulunya ini saya ceritakan dari perusahaan yang saya sekarang tempati. Memang dulu di tahun 2020 kemudian 2015 dari di paparan OJK itu ada 65 BPR yang ada di Malang Raya. Dan BPR Kawan ini nomor 65 sendiri. Nah, ini saya akhirnya sama pemegang saham kemudian diberikan amanah untuk menempati yang dari BPR Kawan, kemudian day by day, kemudian month by month kita rubah di situ. Alhamdulillah mungkin dari extra effort ini yang wajib dulu. Jadi extra effort kemudian sama prayer, ada dua sisi di situ. Kalau misalkan berdoa aja tanpa extra effort, saya yakin tidak akan tercapai. Jadi 4 bank yang sudah saya tekuni beberapa puluh tahun ini mencerminkan semua itu adalah dari extra effort di situ. Jadi memulai dari suatu company memang nggak mudah. Semua pekerja tidak tentu mungkin mengikuti dari pimpinannya masing-masing, tetapi dengan perlahan-lahan kita akan membuka peluang-peluang baru di situ. Yang pertama memang kita tidak bisa mengajak lari semua pekerja seperti diri kita sendiri. Kerja biasanya pada umumnya itu apalagi di dunia perbankan mungkin dari jam 8 kemudian pulang jam 5 sore, kadang ada yang lembur di situ. Nah, ini yang harus kita rubah. Kalau kita kerjanya standar aja, saya yakin nggak akan memungkinkan hasil yang lebih di situ. Albert Einstein sudah berbicara, kalau misalkan mengharapkan hasil berbeda dengan kerja yang sama, itu sangat-sangat tidak mungkin di situ. Makanya kita mulai bentuk lagi dari mungkin SDM, kemudian saya belajar dari Pak Yunus, kemudian Bu Tere, dari Pak Tanadi, open lecture-nya. Akhirnya coba kita analisa semua, oh apa yang salah di sini, kemudian apa yang kita perbaiki di situ. Jadi yang di sini yang diperlukan adalah increase new opportunities, akan peluang. Kalau di dunia sales, di situ saya sering sharing sama Pak Yunus, di dunia sales itu banyak yang tidak sesuai ekspektasi. Makanya teman-teman, saya harapkan yang di BPR Kawan yang saya tempati, kita minimal one day 10 visit di situ. Jadi ditolak pada waktu kunjungan pertama sudah biasa, ditolak pada waktu kunjungan kedua sudah biasa. Kunjungan kelima, keenam, ketujuh masih ada peluang di situ. Makanya membuka peluang baru. Kebanyakan mungkin di sisi sales atau marketing itu hanya kunjungan satu ditolak, kunjungan kedua ditolak, sudah putus asa di situ.
Nah inilah mungkin yang harus kita benahi lagi. Kemudian tadi ada beberapa pemateri juga latihan. Saya setuju sekali di situ, develop your potential di situ. Dengan latihan lagi kita proses untuk negosiasi, kemudian di sana sudah beberapa kali pasti akan membuat mungkin dari under-undernya kita bisa lebih berkembang lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah the result will be more. Jadi hasil lebih pasti akan kita cari di situ. Hasil lebih. Jadi saya masih percaya dengan ini. Kalau kerja biasa-biasa aja hasil pasti akan biasa. Kemudian ini contoh-contoh field evidence, jadi pembuktian yang ada di lapangan. Yang paling kanan sendiri, yang paling kiri sendiri, ini ada beberapa grup yang sudah saya buat. Ini jam 00.11 dini hari, teman-teman masih bekerja. Ini saya harus membuktikan di situ. Jadi kalau misalkan kita jam 8 kemudian jam 5 pulang, hasil akan biasa. Tetapi kalau misalkan ini sampai tengah malam, sampai dini hari, saya akan hasil tidak akan mengkhianati proses di situ. Jadi ini yang sudah kita buktikan. Kenapa sih mungkin BPR kawan kok sampai tadi the best beberapa tahun, tiap tahun the finance, kemudian Infobank, OJK, semua ada. Jadi memang semua ada perlu extra effort di situ. Ini kita komunikasi di dini hari 00.11, kemudian dijawab sama teman-teman yang lain. Dan kemarin juga ini teman-teman yang ada di lapangan, tim kami, prospek jam 18.548, sudah jam 7, saatnya pulang jam 5 padahal di situ. Nah ini pembuktian, dan saya pun harus mengawal di situ. Jadi sebagai leader, saya harus mengawal. Jadi datang pagi hari, kemudian pulang paling malam di situ. Jadi saya harus bertanggung jawab di semua sisi. Kemudian yang di tengah di situ ada chat di situ, itu jam 23.09 di situ. Jadi ini percakapan yang hampir mendekati dini hari. Jadi kalau orang-orang biasa mungkin harus perlu effort ke sana. Jadi perlu proses, perlu latihan lagi di sana. Jadi ini ada lagi kemudian penagihan juga di jam 9 malam di situ. Jadi ini ada proses-proses yang sangat-sangat extra effort. Jadi extra effort di sini maksudnya hal-hal yang sangat luar biasa. Jadi dilakukan terus-menerus tiap hari dengan waktu lebih, jam lebih, kemudian komunikasi lebih di sini. Saya yakin hasil akan maksimal di situ. Ini ada pembuktian kami, mungkin sekedar sharing. Jadi tetap extra effort adalah kunci utama di semua sektor. Kemudian yang selanjutnya ada 2. Jadi the power of prayer di sini. Kekuatan doa adalah utama. Jadi setelah extra effort, kemudian kita harus berserah diri pada yang kuasa. Saya yakin semua agama mengajarkan kebaikan semua. Jadi semua agama mengajarkan kerja lebih, kemudian berdoa dan berdoa di situ. Nah ini kekuatan, kalau saya menyebutnya biasanya adalah faktor T di situ. Faktor T apa? Faktor Tuhan yang tidak bisa diotak-atik. Sebagus kita, sehebat kita, tanpa Tuhan, nonsen di situ. Jadi saya ngajak semua sisi yang ada di personil saya itu wajib ibadah dan wajib ibadah. Karena apa? Di dunia ini mungkin kita hanya sementara. Hasil yang kita raih ini mungkin titipan. Karena faktor T adalah yang utama di situ. Next. Ini pembuktian yang ada di lapangan dari tim kami, field evidence. Jadi kita di kantor melakukan ibadah bersama, kemudian di lantai 2, Nasrani sudah berdoa menurut Alkitabnya di situ, kemudian kita ke panti asuhan, baik Muslim, Nasrani dan sebagainya. Jadi kita support semua di sana. Karena apa? Tanpa ibadah nonsen. Jadi saya melalui mungkin briefing pagi, kemudian briefing sore, sampai mungkin yang briefing yang di malam, ibadah. Kemudian hasil ibadah akan mengubah mental seseorang. Jadi mental seseorang akan menjadi bisa mendekatkan diri sama Tuhan. Kemudian yang diharapkan bukan hanya uang, jadi uang yang berkah dan uang yang berkah di situ. Jadi ini contoh semua yang kita lakukan untuk perbaikan di 2 sisi, yaitu extra effort dan berdoa di situ. Nah, ini adalah sinergi di situ. Ada hard work, prayer, balance di situ. Saya yakin kalau misalkan semua sisi jalan, pasti akan ada. Kalau misalkan rezeki itu masih sulit, pasti akan dipermudah sama yang di atas.
Kalau rezeki itu masih jauh, pasti akan didekatkan sama yang di atas. Jadi semua tanpa prayer nonsense di situ. Tetapi mungkin hasilnya harus lebih, hasilnya harus lebih di situ. Begitu. Kemudian dari sisi satu lagi, next. Ini dari survei Gallup yang sudah saya pelajari, itu 76% leadership itu setuju dengan adanya prayer kemudian dari best effort. Tetapi yang melaksanakan itu nggak mungkin sampai 76%, hanya bisa jadi 10%, 15% di situ. Ini yang kerja yang di luar biasa, di atas sangat-sangat standar, itu yang sulit dilakukan. Jadi ini yang mungkin yang bisa kita sharingkan. Jadi saya sudah beberapa kali pindah bank, oh ternyata mungkin ini. Kemudian saya belajar lagi, ini kebetulan masih program doktoral dengan Pak Rivianto Bakri. Saya juga belajar lagi apa yang kurang untuk kemajuan dari company kita masing-masing di situ. Jadi ini yang bisa mungkin kami sajikan. Jadi ada dua hal, jadi faktor T, faktor Tuhan sama extra effort. Ada dua kunci di sana. Saya yakin dengan adanya dua effort ini, kemudian ada limpahan dari berkah yang maha kuasa, saya yakin keberhasilan akan menjadi milik kita. Mungkin itu. Terima kasih, Bu Tere. Keberhasilan hanya milik kita, tapi Tuhan yang atur. Oke, keren banget. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh raise hand langsung saja. Ya. Bertanya, Ibu. Monggo, langsung. Terima kasih. Luar biasa apa yang disampaikan Pak Chandra. Jadi apa yang disampaikan Pak Chandra berusaha untuk menyeimbangkan antara effort dan segi religiusitas ya. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Chandra. Sekarang mungkin akhir-akhir ini banyak pelaku bisnis yang mengklaim bahwa doa dan spiritualitas itu adalah bagian dari strategi mereka dalam bisnis atau usaha gitu Pak ya. Tapi tetap ironisnya mereka itu tetap melakukan praktek bisnis yang tidak etis seperti itu ya. Misalnya manipulasi harga lah atau misalnya eksploitasi tenaga kerja gitu. Nah, menurut Pak Chandra, bagaimana Pak Chandra menilai keselarasan antara ritual religius ini dan perilaku etis dalam bisnis gitu? Nah, apakah religiusitas dalam bisnis ini seharusnya diukur dari ibadah atau dari dampak sosialnya? Terima kasih, Pak. Waduh, ini pertanyaannya super banget. Monggo. Ini kalau nggak semi-semi Ustadz nggak bisa jawab rasanya. Monggo. Ya, terima kasih Bu dari Pak Musafa, terima kasih. Jadi memang saya setuju yang disampaikan Bu Rektor tadi. Ekonomi dalam keadaan sekarang serba ketidakpastian di situ. Kemudian ada religi, kemudian terkadang ada perilaku-perilaku menyimpang. Itu di dunia perbankan memang ada beberapa oknum yang banyak. Ini saya ceritakan memang. Yang pertama dari company saya hampir mengeluarkan orang itu sekitar 15 orang dan itu fraud semua, Pak. Dan itu fraud semua. Jadi ini saya baru melajari, oh ternyata hancurnya sesuatu company itu makanya dari perilaku yang awal di situ. Kemudian yang kedua, mungkin kedekatan dari yang sama Tuhan yang masih kurang di sana. Akhirnya saya membuat pertama adalah SOP dulu. SOP biar kita tidak menyimpang. Kalau misalkan ada penyimpangan, itu namanya ada deviasi. Deviasi yang terukur dengan kita komite bareng di situ. Jadi ada pertama dari SOP, kemudian ada penyimpangan, mungkin ada wajar penyimpangan berapa persen. Namanya kalau di bank itu adalah risk appetite di situ. Tetapi dengan penyimpangan yang ada, kita bisa mengukur di situ. Kalau misalkan penyimpangannya plus minusnya masih banyak minusnya, berarti kita akan stop di situ. Tetapi kalau misalkan plus sama minusnya lebih banyak plus dan ibaratnya lebih banyak keberkahan di situ, maka akan kita jalankan. Yang kedua, saya setuju Pak Musawa. Untuk people, day by day, itu pasti akan berubah. Artinya manusia pasti akan berubah. Tetapi dengan kalau yang di kami itu ada pengajian setiap hari Jumat. Kemudian yang Nasrani ada membaca Alkitab juga di hari Jumat juga. Jadi kita ingatkan juga, saya pun juga selalu ikut. Kami pun sebagai manajerial manusia biasa. Jadi
juga serba berubah-ubah hatinya. Makanya tetap 1 minggu sekali kita ibadah semua, kemudian kita mendatangkan ada beberapa ustadz, kemudian ada beberapa pendeta, pastor yang kita datangkan, sehingga mungkin setelah kita berpikiran ibaratnya mungkin yang kurang baik akan menjadi lurus kembali, mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Chandra. Wah, terima Biasa. kasih. Saya pengen menutup Inkulturasi. dengan slogan S2 Asia, Bu. Lulus Apa? cepat, ilmu dahsyat, servis mantap. Ayo diulang. S2 Asia, S2 Asia, lulus cepat, cepat, ilmu dahsyat, ilmu servis dahsyat, mantap. servis mantap. Terima kasih. Panitia, tolong umumkan tadi pemenang pertama siapa? Kirim alamatnya dan size-nya, ya. Ada merchandise menarik untuk Anda. Terima kasih loh Pak Chandra. Tadi saya bilang, ini kalau semi-semi, nggak semi ustadz nggak bisa jawab, ya. Jadi BPR luar biasa ya, menggabungkan beberapa agama. Bukan menggabungkan maksud saya, sangat mengapresiasi semua agama, aktivitinya dicampur jadi satu di hari Jumat, tetapi di bagian yang berbeda-beda. Nah, ini semoga juga menginspirasi Bapak Ibu yang ada di sini sebagai business owner maupun manajer maupun general manager. Nah, bahwa doa adalah jalur langit yang paling utama untuk melancarkan sukses Bapak Ibu. Terima kasih Pak Chandra untuk kasih, Bu Tere. paparan di pagi hari ini.